karena saya merasakan di sini sesuatu yang berbeda, spiritnya berbeda, maka kita harus pikirkan baik-baik. Karena kapasitas kita di tempat ini saya melihat Bapak Ibu luar biasa. Karena saya banyak bicara sama Pak Gembala, saya tahu perkembangan Bapak Ibu, kerohanian dan sebagainya. Saya sudah bisa menilai bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan. Sungguh-sungguh sampai pintu surga. Amin, Pak Gembala. Oleh sebab itu saya senang sekali saya diberi tema oleh Pak Gembala, setia beribadah. Ketika tadi menaikkan pujian, saya lihat ke belakang. Belum diganti Pak Gembala. Memang tema tahunan mungkin kan? Setia sampai akhir. Golden Gate Church. Saya merenungkan hari ini saya bawa tema setia beribadah. Rupanya kunci orang bisa sampai pintu sorga itu harus setia. Saya senang sekali nih dengan tema hari ini. Kita sudah belajar setia sampai akhir. Hari ini kita akan belajar setia beribadah. Dan saya yakin, saya sangat yakin, saya belum pernah ngomong sama Pak Gembala. Salah satu kebangunan di tempat ini secara spiritual, karena saudara setia beribadah ke tempat ini. Dan saudara setia untuk berdoa. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ya Pak Gembala kirimkan foto ke saya begitu kan. Kami sedang doa malam. 1 minggu atau berapa lama itu waktu itu. Kesetiaan saudara berdoa, itulah yang membawa perubahan demi perubahan di tempat ini. Oleh sebab itu sesuatu yang paling saya tidak suka, tengok kanan dan kiri. Saya minta saudara melakukan supaya saudara lihat bahwa nanti akan ada saatnya ketika nengok kiri, wah jemaat baru, kanan jemaat baru. Amin. Amin. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Demikian sabda firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini sharingnya, temanya tentang setia beribadah. Tapi saya rindu untuk men-sharingkan dari sisi yang berbeda. Kita coba belajar dari bacaan kita Mazmur 126 ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menjumpai ada kesenjangan antara sikap seseorang di dalam gereja dengan sikap seseorang tersebut di luar gereja. Ketika masuk ke dalam gereja, dia menjadi orang yang sangat rohani. Tetapi ketika keluar dari pintu gereja, namanya berubah, bukan lagi rohani, tapi menjadi rohana. Bahkan kadang-kadang menjadi roh halus. Seringkan kita menjumpai hal demikian. Ada kesenjangan, ada perbedaan yang begitu mencolok. Tidak aneh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat seseorang begitu berhasil di dalam pelayanannya. Dia bisa menjadi seorang pemuji, pemain musik, bahkan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi dia gagal ketika berada di luar gereja. Apa yang menjadi penyebabnya? Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama. Karena menurut saya, salah satunya, orang-orang yang demikian punya anggapan secara tidak sadar di dalam dirinya, dia menganggap
Tuhan hanya berada di bait sucinya, di gereja lah. Jadi ketika masuk ke dalam gereja, mereka akan memuji Tuhan, mereka akan merasakan hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan hadir di dalam bait sucinya, ada di hadapanku, ada di tengah-tengah kita. Tetapi ketika keluar dari pintu gereja, dianggapnya Tuhan masih ada di dalam ruangan ini, maka dia hidup seperti orang lain, seperti orang dunia, tidak menganggap ada Tuhan. Itu sebabnya seringkali terjadi orang bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa, sampai rumah memperlakukan istrinya, memperlakukan suaminya dengan tidak baik. Anak muda ketika datang ke tempat ini dengan luar biasa melayani Tuhan, sampai rumah dimintain tolong sama mamahnya, belikan sambal, marah-marah karena mengganggu waktu nontonnya. Bukankah ini yang seringkali terjadi? Bahkan mungkin kita pun pelaku-pelaku di dalamnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, itu sebabnya banyak orang merasa sudah beribadah, sudah berjumpa sama Tuhan ketika masuk ke dalam gereja. Padahal Bapak Ibu, ibadah itu tidak hanya bicara tentang kegiatan yang ada di dalam gereja saja, tetapi ibadah itu bicara tentang seluruh aktivitas kita setiap harinya, bahkan di luar gereja sekalipun. Itu adalah ibadah. Dari mana Pak Pendeta? Saya kasih satu clue, satu contoh. Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata Bapak Ibu, bicara ibadah itu bukan hanya tentang aktivitas gerejawi. Seorang teolog besar, hamba Tuhan besar, yang bernama William Barclay, menjelaskan teks tersebut, bahwa ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus pada suratnya Roma tadi, bicara tentang ibadah sejati, yaitu mempersembahkan kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan. Sehari-hari kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang persembahan kepada Allah dalam bentuk liturgi, artinya pujian-pujian yang tadi kita lakukan, dengan berkhotbah, dengan memberi persembahan kolekte atau apapun aktivitas di dalam gereja, tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan di dalam gereja saja. Dan kalau kita ingat Bapak Ibu, surat Yakobus pun menegaskan hal yang sama, bahwa ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bukankah itu firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27? Maka Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa belajar tentang apa itu ibadah. Bahwa ibadah adalah sikap hati, tindakan, dan seluruh kehidupan kita sebagai penyembahan kepada Tuhan Allah kita, tanpa dibatasi waktu dan tanpa dibatasi tempat. Jadi tidak hanya bicara di dalam gereja saja atau ketika hari Minggu saja, tetapi penyembahan itu, ibadah itu, segala sesuatu kehidupan kita yang kita persembahkan
melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di hari Senin ketemu hari Minggu, bahkan di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah, di jalanan, di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita. Semuanya itu adalah tempat penyembahan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, kita perbuat di dalam hidup ini, ternyata dapat menjadi bentuk ibadah kita. Apakah itu berkenan atau tidak buat Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita mau simpulkan, firman Tuhan sesungguhnya mau mengajarkan begini. Kasih kita kepada Allah harus diwujudkan bagaimana kasih kita kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita ingat, ada firman yang berkata, ketika engkau ingin mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, lalu engkau teringat akan seseorang, maka tinggalkan dahulu persembahan itu, lalu kau berdamai dengan orang itu. Rupanya, buat Tuhan, apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang lain, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ngomong besar, bohong, kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi tindakan kita kepada orang lain itu tidak sama. Ini kalau kita bilang bicara tentang ibadah yang benar. Lalu Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Mazmur 126 tadi? Saya ingin begini, ingin mengajarkan Bapak Ibu dengan satu pandangan paradigma yang berbeda. Dari Mazmur 126 tadi, sesungguhnya kita bisa belajar hal yang penting. Ada kata-kata di situ yang muncul, punya kemiripan, yaitu mencucurkan air mata dan menangis. Dua kata itu. Di ayat 5, tadi mencucurkan air mata, di ayat ke-6 itu menangis. Apa yang membuat petani seperti itu? Bapak Ibu, Mazmur 126 ini sebenarnya merupakan Mazmur yang berbicara tentang profetik. Tetapi menggunakan kiasan, menggunakan bahasa supaya kita bisa memahami dengan analogi seorang petani. Apa yang membuat petani bisa seperti itu mencucurkan air mata dan menangis? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Mazmur 126 ayat ke-6 dalam King James Version, sebenarnya kata benih yang dimaksud diterjemahkan sebagai precious seed, atau bahasa Indonesianya punya arti benih yang mahal, benih yang berharga. Kenapa dikatakan di situ benih itu mahal dan berharga? Bapak Ibu, karena begini, analoginya supaya Bapak Ibu bisa memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Petani ini mungkin saja sudah berkali-kali melakukan penyebaran benih itu, menanam, tapi berkali-kali dia mengalami gagal panen. Biasa kalau sawah itu setahu saya, 1 tahun mungkin bisa 3 kali panen, kalau musimnya benar. Tapi sekarang aja sudah lama ini tidak hujan, kan begitu. Mana polusi, begitu kan. Iklim sudah berubah. Padahal kita sekarang sudah dimasuk di bulan September, Oktober. Ketika saya dulu SD, dibilangin kalau yang berber itu bicara tentang hujan katanya, kan jadi gampang analoginya. Berber itu hujan. Buktinya enggak hujan-hujan, kan begitu. Petani ini sudah berkali-kali menanam, tetapi dia selalu mengalami gagal panen. Sehingga hatinya dirundung kesedihan. Tentu kalau orang yang demikian melihat musim kemarau yang panjang, enggak turun hujan, mana dia sudah mengalami pengalaman berkali-kali gagal panen, tentu ketika ingin menanam kembali, dia punya rasa khawatir. Jangan-jangan bisa gagal panen lagi. Jangan-jangan hujan tidak turun.
yang dirasakan oleh petani ini. Petani ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Punya perasaan khawatir. Jangan-jangan nanti rugi. Tidak sesuai dengan harapan. Itu yang dipikirkan oleh petani ini. Dan karena kegagalan panen demi panen, maka stok benih yang ada di satu wilayah itu menjadi langka. Susah. Orang semua tidak mau memberikan kepada orang lain. Lebih baik disimpan di rumah. Bayangkan kalau tidak ada beras kita saat ini. Beras menjadi barang yang langka. Wah, boro-boro Pak Kenzo mau kasih saya beras 1 karung. Wah, Pak Pendeta, buat hidup keluarga saya aja mungkin 1 karung ini hanya bertahan 2 minggu kira-kira begitu. Menjadi langka. Kalau dalam kondisi yang seperti itu, kita tentu tahu, kalau persediaan begitu minim, tapi permintaan banyak, maka hukum ekonominya, harga barang itu akan menjadi mahal. Ingat Bapak Ibu, ketika zaman pandemi yang lalu, masker mahal, tabung oksigen mahal. Bayangkan, mau cari tabung oksigen di mana-mana susah. Orang berani beli tabung oksigen, seingat saya itu murah, hanya beberapa puluh ribu kalau isi ulang. Saat itu orang berani beli 500 ribu pun dibeli. Obat COVID itu yang dari Jepang, harganya bisa menjulang berjuta-juta. Padahal kalau sekarang kita beli, murah. Karena apa? Kebutuhannya besar. Inilah yang dihadapi oleh petani ini. Sehingga harga benih itu mahal karena situasi yang demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mau menanam, dia kan harus ambil benih. Sedangkan di pasaran, benihnya saja langka. Harganya mahal. Daripada saya tebarkan untuk nanam, mendingan juga buat makan, saya simpan. Itulah yang ada di benak petani ini. Dia berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan tadi kita baca, orang yang berjalan maju, walaupun dengan menangis, itu sebabnya kenapa dia berjalan maju menaburkan benih sambil menangis. Karena situasi yang dihadapinya bukanlah situasi yang baik-baik saja. Situasi yang juga membuat dia khawatir. Tetapi firman Tuhan bilang, orang yang berjalan maju, dia tetap menaburkan benih, mengambil sebagian dari persediaan yang dimilikinya untuk ditanam. Dia tetap berjalan maju. Itu bicara bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh berdiam diri. Amin. Dia harus melangkah. Karena dia yakin bahwa musim yang baik Tuhan akan kirim. Tuhan yang akan menumbuhkan setiap benih yang ditabur. Tuhan yang akan mendatangkan hujan. Tuhan yang akan membuat benih itu bertumbuh dengan baik. Keyakinan iman yang demikian membuat petani ini berani melangkah dan menaburkan benih walaupun dia harus menangis. Inilah yang dilakukan. Dia beriman bahwa Tuhanlah yang punya kendali atas kehidupan ini. Tuhan juga yang akan menurunkan hujan pada waktunya. Maka dia berani untuk bertindak dengan iman. Maka orang-orang yang demikianlah, firman Tuhan berkata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu bicara apa? Sukacita yang meluap-meluap. Dan ayat terakhir dikatakan, bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas ini bicara apa Bapak Ibu? Benih-benih yang masih ada tangkainya lalu disatukan, diikat-ikat. Kalau Bapak Ibu mungkin punya sawah di kampung begitu ya. Rumah saya di Indramayu masih di belakangnya sawah Bapak Ibu. Kemarin baru panen. Jadi kalau panen biasa di daerah Banten itu mereka akan ikat begitu, satu ikatan-ikatan terus dirangkai. Nanti dia akan olah begitu kan supaya dipisahkan antara
batang itu dengan benih-benihnya. Berkas-berkas itu bicara tentang hasil panen. Jadi petani ini pada akhirnya dia menuai sorak-sorai, bahkan membawa berkas-berkasnya. Keretanya yang harus diisi oleh hasil panenan itu udah nggak muat. Sampai dibawa ke rumah, dia bahkan bisa untuk persediaan yang akan datang. Itulah orang yang bergantung sama Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa akan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini sebenarnya bicara tentang petani ini melakukan ibadahnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kebetulan ini yang digunakan adalah petani. Mungkin kita sebagai pengusaha, mungkin kita sebagai karyawan, sama saja Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini menganalogikan, mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus beriman dalam setiap tindakan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Karena petani ini bicara tentang apa? Kehidupan realita kita setiap harinya. Di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama bahwa orang yang setia beribadah adalah orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kalau petani ini tidak bergantung sama Tuhan, dia tidak yakin bahwa kuasa Tuhan yang akan membuat benih itu tumbuh, Tuhan yang akan memberikan hasil panen yang baik, Tuhan yang akan mengirimkan hujan, maka dia nggak akan berani, dia pasti takut akan gagal panen lagi. Karena dia yakin Tuhan itu berkuasa, hidupnya bergantung kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang setia beribadah adalah orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Dia tahu, yakin Tuhannya adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi kalau dia berdiam diri, dia tidak menebarkan benih, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil panen? Justru di situ ketika dia maju, itu dia melakukan satu kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa Tuhan akan mengirimkan berkat dengan apa yang kita taburkan. Enggak persoalan seberapa kecil atau besarnya, seberapa banyaknya benih. Bagian dia adalah menaburkan benih. Urusan Tuhanlah yang akan menumbuhkannya. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang setia beribadah adalah orang yang hidupnya akan diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, dia akan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Itulah janji Tuhan buat orang yang setia beribadah sama Tuhan. Beribadah itu bicara tentang bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segenap kehidupannya setiap hari. Bukan hanya persoalan ketika Bapak Ibu hari Minggu datang ke gereja, no. Tapi ketika saudara keluar dari gereja pun, itu bicara hidupmu adalah ibadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara tetap hadir beribadah saat ini, meskipun di tengah persoalan yang gak mudah apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tadi saya mampir ke Indomaret pakai Zoom. Hati kita tentu sedih ketika melihat gedung itu, gedung yang mangkrak. Tapi Bapak Ibu tidak meninggalkan Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, tetap hadir ibadah, bahkan penuh tempat ini. Itu adalah saudara setia beribadah sama Tuhan. Tetap tekun mendoakan Tuhan kasih jalan keluar. Ketika saudara memberi persembahan, saudara tahu bahwa kita harus mulai memikirkan tentang gereja ini. Saudara diberkati Tuhan lebih. Bahkan mungkin di tengah-tengah keadaan dagangmu sedang tidak baik-baik saja, usahamu lagi nggak lancar,
Sedangkan kebutuhan hidup meningkat, itu adalah seperti keadaan yang dialami oleh petani ini. Tapi engkau yakin bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan yang memegang hidup keluargamu, memberkati keluargamu, maka engkau tetap beriman mengambil sebagian apa yang engkau miliki, menabur benih untuk pembangunan gereja. Itu artinya engkau orang yang setia beribadah sama Tuhan. Dan janji Tuhan, engkau akan membawa berkas-berkasnya. Yang terpenting, lakukan segala sesuatunya, bukan untuk Pak Gembala, bukan untuk kehebatanmu, tetapi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ketika engkau digerakkan untuk memberkati gembala, engkau memberkati gembala mengirimkan sesuatu. Walaupun engkau sendiri memikirkan bagaimana uang sekolah anak besok. Wah, ini sayang nih, bisa untuk 2 bulan, tapi tidak apa-apa, Tuhan sepertinya menyuruhku untuk memberkati gembala. Engkau melakukannya untuk Tuhan, maka janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang bilang. Ketika engkau punya beras, dapat kiriman 2 karung beras. Waduh, ini cukup untuk 2 bulan. Lega hati. Tiba-tiba engkau melihat saudara seimanmu, saudaramu di gereja, bahkan orang lain di jalanan. Lalu engkau tergerak, diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Lalu engkau mengambil 1 karung yang harusnya bisa bertahan 1 bulan. Engkau bagikan untuk orang lain. Engkau memberkati orang lain. Sedih rasanya, karena bisa untuk 2 bulan, jadi 1 bulan saudara bertahan hidup. Tapi engkau melakukannya untuk Tuhan, maka engkau sebenarnya sedang menabur benih itu. Amen. Engkau sedang menjadi pelaku firman Tuhan, setia beribadah. Karena hidupmu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti hidupmu, memfitnah hidupmu, engkau tidak membalas apa yang dia lakukan. Justru engkau berdiam diri, engkau berdoa. Padahal hati sedih, rasanya ingin membalas begitu. Rasanya ingin mengucapkan sesuatu, tapi engkau tidak melakukannya karena engkau taat sama kehendak Tuhan. Karena engkau yakin Tuhan yang akan melindungi dan menyertai hidupmu, maka engkau sedang beribadah dengan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, bicara beribadah kepada Tuhan itu bicara tentang kehidupan kita setiap hari, bukan hanya di dalam gereja. Ketika suami dengan istri mungkin ada konflik, hanya gara-gara sesuatu, sudah 1 minggu nggak ngomong begitu kan, tapi pulang dengar firman Tuhan, engkau memberi diri, meminta maaf terlebih dahulu kepada pasanganmu, padahal salahnya dia. Tapi engkau rela, mau melakukan kehendak Tuhan. Padahal hati kecil, aduh, kan bukan saya yang salah. Kenapa Tuhan suruh saya yang memberi diri untuk mengampuni terlebih dahulu, meminta maaf. Tapi engkau mau melakukannya, karena engkau tahu bahwa itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau sesungguhnya sedang beribadah dengan setia. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi petani ini yang mau menaburkan benih kebaikan untuk orang lain. Tapi engkau melakukannya sesungguhnya untuk Tuhan. Jangan lihat manusianya. Karena kalau engkau lihat manusianya, engkau memberi ke Pak Ishak sesuatu, lalu ketika salaman Pak Ishak nggak senyum, hatimu dongkol. Wah, itu artinya engkau tidak ikhlas. Padahal Pak Ishak kalau senyum menghanyutkan, kan begitu. Kadang-kadang kan kita begitu, karena kita melakukannya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sehingga apapun respon dari orang yang kita berikan, nggak penting buat kita. Engkau tidak diingat pun tidak masalah, karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setiap segala sesuatu tindakanmu, sertai dengan doa. Tuhan, aku mau memberi persembahan ini untuk gereja. Bilang sama Tuhan. Engkau memberkati Pak Enzo, bilang, Tuhan, aku mau memberkati Pak Enzo, walaupun dia lebih makmur dari saya, enggak apa-apa. Loh, kita itu salah loh Bapak Ibu cara memandangnya. Kadang-kadang namanya orang memberkati itu kan kita pikir,
Dari orang yang lebih mampu kepada orang yang tidak mampu, kan begitu. Itu salah. Memangnya kalau saya di bawah Pak Kenzo secara ekonomi, saya tidak boleh memberkati Pak Kenzo? Nah, betul kan? Orang yang berani memberi adalah orang yang bergantung sama Tuhan. Dia nggak akan merasa rugi. Karena dia tahu, walaupun di luar gereja, memberi sesuatu kepada orang lain, Tuhan itu melihat. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberkati hidupmu, membalaskan kebaikanmu. Itu janji firman Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita belajar setia beribadah. Bicara bagaimana mengasihi Tuhan melalui orang lain. Dalam kehidupan kita setiap hari di dunia nyata terhadap orang lain. Sehingga setiap perbuatan kita adalah melambangkan benih yang kita taburkan. Pada saatnya kita akan menuai hasil panenan itu. Mau menjadi jemaat Tuhan yang memanen hasil. Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Percaya, bergantung kepada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Dan kau akan menuai hasilnya. Lakukan segala sesuatu sebagai bentuk ibadahmu sama Tuhan. Maka hati Tuhan disenangkan. Ibadah bicara apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Setiap waktunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Berkat-berkat sorgawi itu diturunkan atas kehidupanmu. Atas keluargamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.